absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lengkap, Bu. Lengkap? Oke, sebaiknya ada baiknya dulu. Sebelum untuk lebih semangat lagi daripada tadi, Ibu mau memberikan sebuah gerakan lagu lagi. Ada yang tahu lagu Pergi Belajar? Tidak ada yang tahu. Nah, Ibu di sini akan menyanyikan lagu disertai dengan gerakannya. Oke, ikuti Ibu ya. Tangannya begini. Tangannya begini. Oh, Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, sudah bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa, ini Ibu ada lagunya ya. Coba didengarkan sambil kalian berdiri ya. Berdiri dulu. Oke, Ibu putar dulu ya. Nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh, Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Jadilah selalu hati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, iya, duduk. Oke, sudah semangat? Sudah semangat? Sudah atau belum? Masih mau lagi nyanyi? Kita sudah nyanyi. Habis itu Ibu mau mendiskusikan materi kita yang sudah lewat. Ada yang ingat kita belajar apa kemarin? Tentang masyarakat Arab Islam. Bagaimana keadaannya? Yaitu suku Aus dan Khazraj dan Yahudi itu selalu Berperang. Iya, jadi kita hari ini oke, baca sama-sama. Respon masyarakat Madinah tentang dakwah Nabi Muhammad. Ini kita membahas tentang respon. Respon itu adalah tanggapan bagaimana sikap mereka terhadap kedatangan dakwah Nabi Muhammad ya. Jadi di sini Ibu akan pertama-tama akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu ada kalian memahami mana kelompok yang menentang dan mana kelompok yang menerima dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan sudah mampu ya menganalisis atau menjelaskan bagaimana itu cara atau bagaimana itu kelompok yang menentang dan mana yang menerima
sini Ibu akan menampilkan sebuah video lagi, video tentang kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, setelah kalian menyimak video dari Ibu tadi, nah siapa yang dapat mengemukakan pendapatnya? Apa yang kalian dapat? Ya, Pak. Nabi Muhammad mendakwah Ke? ke Madinah. Iya, benar sekali. Nabi Muhammad dakwah ke Madinah tentang video tadi. Ada yang lain? Diterima dengan baik. Iya, diterima dengan baik. Ada lagi? Nabi Muhammad membangun masjid pertama. Iya, benar sekali. Tepuk tangan saja. Oke, sudah kita semua ya anak ibu ini. Oh iya, setelah itu ibu akan menjelaskan materi. Buka bukunya ya. Oke. Ibu akan menjelaskan materi dakwah tentang Nabi Muhammad di Madinah. Ya, kelompok yang menentang. Di sini ada kelompok, ada dua kelompok ya. Dua kelompok yang menerima dakwahnya. Itu tadi dinamakan suku yang kemarin kita belajar, itu ada suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Yang kedua ada yang menolak itu adalah Tuhan Yahudi. Jadi bila ada yang tidak menerima atau yang tidak menyukai Nabi Muhammad itu termasuk golongan Yahudi. Jangan sampai kalian jadi orang Yahudi ya. Ya, Bu. Iya. Habis itu nih, ini ketika Nabi Muhammad dakwah di Madinah itu ada yang bersama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dinamakan kaum Muhajirin. Betul sekali. Kalau masyarakat Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad itu di Madinah dinamakan kaum Ansar. Ansar. Benar sekali. Setelah ada yang menerima dakwah ini secara baik, di samping itu ada yang menolak. Ketika Nabi Muhammad sudah berdakwah di Madinah ini, secara ini Tuhan Yahudi ini menolak secara sembunyi-sembunyi dulu tentang ketidaksukaannya terhadap masyarakat Madinah. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad sudah menyebar dakwahnya itu di Madinah, kemudian dia secara terang-terangan meminta bantuan kepada pasukan Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad. Ya. Ketika ada penolakan dari Tuhan Yahudi ini, maka terjadilah peristiwa besar di Madinah. Yaitu yang pertama ada perang Badar. Kenapa dinamakan perang Badar? Karena Nabi Muhammad dulu berperang di lembah Badar. Berapa jumlah pasukan Nabi Muhammad saat itu? Yaitu 313 orang. Sedangkan Tuhan Yahudi ini jumlahnya ribuan. Nah, namun berkat karena Allah menolong mereka, maka dalam peperangan ini Nabi Muhammad mengalami kemenangan. Alhamdulillah. Lanjut, setelah perang Badar dilanjutkan perang Uhud. Perang Uhud ini adalah disebabkan karena kekecewaan dan kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar ini. Jadi perang Uhud ini adalah sebagai balas dendam dari kekalahan mereka dari perang Badar ini. Nah, ini menang atau kalah, Nabi Muhammad yaitu menang lagi dengan kekuatan Quraisy yang saat itu jumlahnya ribuan orang ya. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga ada perang Khandaq. Kenapa dinamakan perang Khandaq atau parit? Karena saat itu pasukan muslim menggunakan parit atau apa itu? Lembah-lembah itu keagasan tempat dia bersembunyi. Nah, itu dia kenapa perang Khandaq ini dinamakan perang parit, karena saat itu Nabi Muhammad ini kekuatan tubuhan Quraisy ini yaitu ada yang tahu berapa? 10.000 orang. Banyak banget kan? Sedangkan pasukan musliman ini hanya 1.000 orang. Bayangkan 10.000 berbanding 1.000 itu. Coba kalau kalian bayangkan secara logika, menang atau kalah? Kalah. Tapi kenyataannya saat perang Khandaq ini akhirnya dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Gini ceritanya, perang Khandaq ini diawali itu ada yang mengatakan orang Quraisy, Nabi Muhammad terbunuh. Saat itulah kaum muslimin terkocar-kacir karena merasa Nabi Muhammad terbunuh ini. Padahal Nabi Muhammad
itulah ada yang menyerang Nabi Muhammad kembali. Nah, menyerang dengan lembingnya dan dengan tombaknya. Namun Nabi Muhammad itu kena di sini, kena bibir di sini. Bagaimana sakitnya luar biasa. Jadi Nabi Muhammad dapat menangkis kekuatan dari Quraisy itu. Setelah itu, Wuhan Quraisy ini malam hari Allah menurunkan hujan dan angin topan di saat mereka sedang istirahat. Akhirnya mereka ini kembali ke tempatnya masing-masing, yaitu ke tempat kafir Quraisy Romawi ini yang menyerang Khandaq ini. Saat itulah merasa mengalami kekalahan kaum muslimin. Jadi perang Khandaq ini dimulai lagi. Nabi Muhammad kembali menyerang pasukan Quraisy sehingga tidak merasa kekalahan lebih luar biasa ya, karena kembali menyerang kembali. Jadi saat itu imbang ya perang Khandaq ini. Kalau perjanjian Hudaybiyah setelah terjadi 3 perang ini di Madinah, jadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian antara umat Muslim dengan umat Quraisy di Mekah. Karena saat itu Nabi Muhammad kan masih hijrah di Madinah, jadi diadakannya Hudaybiyah ini untuk meredam perpecahan kembali. Terakhir ada peristiwa sekitar 8 Hijriah 10 Ramadan, itu Nabi Muhammad ini melakukan penaklukan di kota Mekah, namanya Fathu Mekah. Saat itulah umat Quraisy ini tidak melakukan penyerangan terhadap Nabi Muhammad, dan saat itulah kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Kembali sedia kala menjadi tempat hunian Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai Ibu menjelaskan materi kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Ayo, apa yang ingin ditanyakan? Kenapa nama majelis yang di Belmont itu dinamakan Nabawi bukan Quba? Oke. Masjid ya, masjid pertama yang dibangun Nabi itu bernama Quba. Quba, kenapa dinamakan Quba? Yaitu saat itu Nabi Muhammad berdiam atau tinggal di Quba, nama tempatnya, yaitu saat itulah dinamakan Quba. Sedangkan pertanyaannya tadi, yaitu kenapa dinamakan Masjid Nabawi? Karena Nabi Muhammad itu menginginkan Madinah ini bercahaya, seperti namanya Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Begitu ya jawabannya. Ada yang lain kita lagi? Apa? Mengapa majelis mata secara terang-terangan menyatakan bahwa dia akan masuk Islam? Oke, Nabi Muhammad itu ketika hijrah ke Madinah itu Umar yang menyatakan secara terang-terangan ya, kami ingin hijrah ke Madinah, karena Umar itu adalah seorang yang pemberani, seseorang yang sangat tangguh. Beliau dinamakan atau diberi gelar Al-Faruq, yaitu singa padang pasir. Kenapa diberi gelar singa padang pasir? Karena Umar Al-Faruq itu adalah seorang yang berani kalian maju ke depan kalau ingin anak dan istri kalian janda. Nah, itu kegagahan dan keberanian Umar bin Khattab ya. Ada yang ingin lagi? Tidak ada ya. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu di sini mau bagi kelompok. Nah, di sini kalian berhitung ya, dari sini sana 2 kelompok ya, jadi 1 sampai 2 aja berhitungnya lah. Kalau sini 1, situ 2, situ 1, 2 ya. Oke, paham? Berhitung dimulai. 1, 2, kan tidak. 1. Nah, setelah kalian bagi kelompok tadi, mengetahui nomor urutannya, coba kalian yang kelompok 1 angkat tangan. Oke, jadi kelompok 2. Oke, silakan. Di sini Ibu akan membagi portofolio dan nantek untuk masing-masing ketua kelompok. Coba maju untuk mengambil nantek dan portofolio. Ayo. Oke, untuk nanteknya, untuk ketua kelompoknya coba dipasang ya. Nah, setelah itu Ibu minta kalian mendiskusikan soal yang Ibu kasih tadi ya. Yang Ibu kasih tadi coba didiskusikan dengan kelompoknya untuk mencari jawabannya. Oke? Muhajirin lah kasih stop. Oke, sudah kalian mendiskusikan, kalian diskusikan, nanti aku kesini dulu. Apakah ada yang
yang tidak memahami dengan bertanya pada kelompok ini, apakah sudah selesai jawabnya atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Apakah ada yang diskusikan atau yang ditanya sama Ibu? Ada, Bu. Apa tadi? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi di Madinah apa, Bu? Oh, itu adalah bernama Masjid Kuba ya, karena beliau pertama kali singgah di Kuba tempatnya. Jadi masjidnya bernama Kuba, bukan Nabawi ya. Iya, Bu. Udah paham? Paham, Bu. Oke, lanjutkan ya. Bu. Ibu mau kesini dulu, apakah yang ditanyakan? Dan kelompok ini kelompok putih. Sana kelompok merah, kalau ini kelompok putih. Apa yang ditanyakan? Berbeda. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa tadi? Penaklukan kota Makkah disebut. Wah, tadi baru ibu katakan ya, baru ibu sebutkan itu bernama Fathu Mekah. Nah, jadi jawabannya itu Fathu Mekah ya. Lanjutkan ya diskusinya. Ya, Bu. Waktu kalian sisa 5 menit lagi ya. Menakluk kota Makkah, kenapa nggak dia? Lebaran terjadi di lembah badan. Oke. Waktu kalian sudah habis, jadi ibu akan menyampaikan teknisi permainan kita kali ini ya. Nah, di sini siapa yang kelompok merah? Nanti jawabnya di sini ya, nomor 1. Begitupun dengan kelompok putih. Lanjut 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya di sini juga ya, kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, jadi kalian di sini maju dulu, berbanjar ke belakang sesuai dengan kelompoknya masing-masing di sana ya. Nanti kalian ibu beri aba-aba ke sana. Jadi ini soalnya kalian sudah mendiskusikan kan tentang jawabannya, ya kan? Sudah, jawabannya sudah ada. Jadi kalian isi sesuai pertanyaan yang ibu tulis ini. Masjid yang pertama kali dibangun bla bla bla. Isi di sini ya. Nanti satu orang maju nanti ke belakang, nanti satu orang maju ke belakang sampai selesai soal yang ke-5. Paham? Paham, Bu. Oke, kalian silakan maju. Ayo, ayo. Op. Maju dulu. Nah, kalian sudah siap? Ready? Siap. Oke. Bila ibu hitung dari 1 sampai 3, kalian harus cepat-cepatan ya untuk menjawab soalnya, oke? Oke, 1, 2, 3. Oke, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo. Sudah mulai. Dia nomor 2. Cuman jaman. Selesaikan. Ada apa Nah, waktu kalian sudah habis, silakan duduk kembali. Duduk kembali sini. Mana bukunya? Tahan banget, Bu. Nah, jadi di sini jawaban kalian sudah selesai ya. Jadi poin untuk jawaban yang benar itu adalah 2. Sedangkan poin yang salah itu 0. Oke. Ibu mulai yang pertama. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad bernama Masjid Kuba. Benar. Poin 2 untuk kalian sama. Tepuk tangan. Penaklukan kota Mekah dinamakan Fathu Mekah. Betul jawabannya. Semangat. Nah, kalian masing-masing ya. Yang ketiga, kelompok yang menerima dakwah Nabi itu bernama Aus dan Rajia. Oke, betul. Sedangkan ini apa nih jawabannya? Ibu nggak tahu ya. Ini kenapa seperti ini tadi? Ibu salahkan, jadi ini poinnya 0. Ada, Bu. Mau. Bikin sayang. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya nilai dari kalian. Untuk kelompok merah itu salah satu jadi dapat 8 poinnya. Sedangkan untuk kelompok putih ada nilainya benar semua, jadi nilainya 10. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi di sini ibu ada hadiah untuk yang menang dan untuk yang kalah juga dapat hadiah. Untuk yang menang kelompok putih ayo maju. Siapa perwakilannya? Ayo maju.
yaitu tentang penaklukan kota Makkah oleh Nabi Muhammad dari kafir Quraisy. Nah, jadi sampai di sini saja dulu ya materi kita hari ini. Semoga kalian yang menang jangan berbangga hati, yang kalah jangan berkecil hati. Tetap semangat semuanya ya. Semangat. Oke. Jadi Ibu berpesan sekali lagi pada kalian, jangan henti-hentinya untuk terus belajar dan terus membaca ya, agar kalian bisa berguna bagi diri sendiri, pada keluarga, masyarakat, dan negara. Oke, untuk penilaian Ibu pada kali ini, pertemuan kali ini yaitu tentang keaktifan kalian dalam berdiskusi dan kerja kelompok serta semangat kalian ya dalam menjawab pertanyaan dari Ibu serta yang sering raise hand ya. Oke. Nah, sampai di sini saja dulu ya pertemuan kita hari ini. Oh iya, Ibu lupa. Minggu depan kita akan melakukan ulangan tengah semester. Jadi kalian harus belajar ya di rumah untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Dan tugas untuk di rumah, kerjakan tugas halaman 105 pilihan ganda dan soal oraian ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Kumpulnya minggu depan saat pembelajaran kita kembali lagi ya. Untuk itu Ibu minta maaf jika ada salah dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.